Setelah kejadian itu, kondisi Dika semakin memburuk. Setiap malam, tepat pukul 12, ia duduk di sudut kamar, menatap kosong ke arah jendela, lalu mulai bernyanyi, dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. Keluarganya akhirnya memanggil Pak Darno, orang tua paling dituakan di desa itu. Ia satu-satunya yang masih mengingat kejadian puluhan tahun lalu. Saat mendengar cerita Dika, wajah Pak Darno langsung pucat. Ia hanya berkata pelan, "Anak-anak itu akhirnya kembali." Duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, Pak Darno mulai bercerita. Sekitar tahun 1994, taman itu bukan tempat menyeramkan seperti sekarang. Justru sebaliknya, itu adalah taman paling ramai di desa. Setiap sore anak-anak bermain sambil bernyanyi lagu-lagu ceria. Orang tua duduk di bangku panjang, tertawa, dan menikmati suasana. Di tengah taman ada komedi putar kecil yang selalu jadi favorit. Namun semuanya berubah pada satu malam. Saat itu, desa mengadakan perayaan kecil. Anak-anak berkumpul di taman, menyanyi bersama. Salah satu lagu yang mereka nyanyikan adalah lagu yang sama. Balonku ada 5. Malam semakin larut, tapi anak-anak masih bermain. Orang tua mulai pulang satu persatu. Tersisa sekitar 7 anak yang masih ingin bermain di komedi putar. Penjaga taman, seorang pria tua, sempat memperingatkan mereka. "Sudah malam, pulanglah, jangan di sini saat tengah malam." Tapi anak-anak itu hanya tertawa. Tepat pukul 12 malam, sesuatu terjadi. Tidak ada yang benar-benar melihat dengan jelas, tapi beberapa warga yang rumahnya dekat taman mengaku mendengar. Suara anak-anak tertawa, lalu berubah menjadi tangisan. Dan kemudian, hening total. Keesokan paginya, taman itu kosong. Anak-anak itu hilang. Tidak ada jejak, tidak ada tanda. Hanya komedi putar yang masih berputar pelan, padahal tidak ada angin. Pencarian dilakukan selama berhari-hari. Hutan disisir, sungai diperiksa, tapi tidak satu pun dari mereka ditemukan. Seolah-olah mereka lenyap dari dunia. Sejak saat itu, taman mulai berubah. Setiap tengah malam, terdengar lagu anak-anak. Awalnya pelan, lalu semakin jelas dari tahun ke tahun. Beberapa orang yang nekat mendekat mengaku melihat sosok anak-anak di sana. Dengan kondisi yang sama, pakaian yang mereka pakai di malam terakhir, wajah pucat, dan mata kosong. Pak Darno menatap orang tua Dika dengan serius. Mereka bukan sekedar arwah, mereka terjebak. Terjebak di momen terakhir mereka saat menyanyikan lagu itu. Dan kalau ada orang hidup yang mendengar atau ikut masuk ke taman, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Mereka akan mengajak, supaya tidak sendirian.